Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Hamam dari kelas 1G D4 Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang equity securities. Nah, bagaimana sih caranya perusahaan berinvestasi? Perusahaan berinvestasi ketika memiliki dana lebih yang tidak digunakan untuk aktivitas operasi mereka. Maka, perusahaan dapat berinvestasi dalam bentuk saham, surat pengakuan utang atau obligasi, dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu saham. Saham sendiri adalah sebuah tanda terima atau bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Keuntungan investor yang diperoleh dari saham ada dua. Yang pertama, investor akan menerima pembagian keuntungan perusahaan atau dividen yang ketentuan pembagiannya dibahas dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, nilai pasar per saham dapat meningkat dari waktu ke waktu dan investor dapat menerima keuntungan atas nilai saham yang dimilikinya dalam bentuk capital gain atau selisih dari harga beli saham dan harga jual saham. Nah, yang kedua ada surat pengakuan utang atau obligasi. Obligasi adalah pinjaman yang diberi secara kolektif oleh pemberi pinjaman yang lebih kecil seperti perusahaan atau perorangan kepada sebuah perusahaan yang membutuhkan dana. Investasi obligasi berdasarkan jangka waktunya dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yakni investasi jangka panjang dan masuk sebagai aset lancar di neraca investor atau perusahaan jika jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, investasi jangka panjang dan masuk di bagian investasi di neraca perusahaan jika jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, berikut merupakan tabel ringkasan akun-akun yang relevan untuk berinvestasi pada saham. Terdapat akun aset, stockholder equity, kontra stockholder equity, revenue or gain, expense or loss. Dari masing-masing akun tersebut mempunyai perbedaan, terutama saat increase seperti aset di debit, lalu pada saat decrease di kredit, dan normal balance-nya yaitu debit. Lalu 5 entry jurnal terkait investasi saham. Yang pertama, beli investasi saham. Yang kedua, menerima pembayaran dividen. Yang ketiga, akui laba bersih perusahaan penerbit. Yang keempat, sesuaikan dengan nilai wajar. Yang kelima, jual investasi saham. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama yaitu beli investasi saham. Tidak ada perbedaan antara nilai wajar melalui laba bersih dan ekuitas. Hal ini dapat dilihat dari metode yang ada, lalu ada jurnalnya, tidak ada perbedaan antara laba bersih dan ekuitas metode. Lalu yang kedua, ada menerima pembayaran dividen. Salah satu perbedaan antara metode nilai wajar melalui metode laba bersih dan ekuitas adalah terlihat kapan itu perusahaan mengeluarkan membayar tunai dividen. Bisa dilihat dalam jurnal perbedaannya. Lalu yang ketiga ada akui laba bersih perusahaan penerbit. Perbedaan lain antara nilai wajar melalui metode dan ekuitas akan terlihat pada saat perusahaan mengeluarkan laporan pendapatan bersih. Bisa dilihat dalam akun atau jurnalnya terkait perbedaannya. Lalu yang keempat, ada sesuaikan dengan nilai wajar. Perbedaan ketiga antara kedua metode tersebut adalah nilai tercatat investasi di bawah nilai wajar melalui metode laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada setiap akhir periode akuntansi. Jurnalnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang kelima, ada menjual investasi saham. Perbedaan terakhir antara dua metode saat menjual investasi saham. Nilai tercatat investasi di jurnal nilai wajar melalui metode laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada saat saham tersebut dijual. Berikut sudah tersedia atau tertera jurnalnya. Lalu yang terakhir yaitu investasi saham pada laporan keuangan.
Investasi di akun saham muncul di bagian aset di neraca, yang dimaksudkan untuk dijual atau diperdagangkan dalam waktu 1 tahun adalah aset lancar. Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai investasi jangka panjang perusahaan. Berikut merupakan laporan dari investasi saham pada laporan keuangan. Yang mempunyai tanda tik 1 merupakan relasi dari fair value through net income method securities atau laporan keuangan. Lalu yang kedua ada related to equity method securities atau metode ekuitas. Nah, terima kasih. Sekian saja materi equity securities yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.